Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat iman, terutama untuk hari ini nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam menjalin ukhuwah Islamiyah antara Universitas Lampung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Pondok Keluarga Besar Pondok Khadijah Boarding School. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggukan sahabatnya di yaum. Amin amin ya rabbal alamin. Saya manggil Bapak Ibu ya, kalau Ustaz saya biasa kalau ngomong Ustaz Sandi, makanya manggil Abang biasanya. Jadi mohon maaf ini jika pelafalannya masih kurang fasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah Bapak Hilman, biasanya manggil Bang Hilman, manggil Bapak Hilman formal ini. Nanti saya dimarahin lagi yang lainnya manggil Ustaz. Ya, jadi perkenalkan di sini saya dengan tim. Saya Angga Febrian, saya dosen S1 Manajemen di FEB Unila. Di sebelah saya ada teman tadi, ada Bakri. Jadi beliau adalah dosen IT, jadi memang orang IT. Kalau saya pemasaran, beliau orang IT. Dan saya membawa teman-teman mahasiswa, jadi untuk pembelajaran mereka. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kami ingin berbagi dengan apa yang kami ketahui. Walaupun tadi sudah disampaikan, mungkin kurang pas nantinya, mungkin nanti berbenturan dengan syariat, mungkin saya pengen belajar kan. Gini Pak, nah ini landing page Pak. Kalau Pondok Khadijah kan apa biasanya? Pondok Khadijah Boarding School. Khadijah apa websitenya ya? Khadijah lihat dari IP-nya kan ada ya websitenya. Nah ini contoh, ini website. Nah ini website mereka. Ini sama seperti kayak yang Bapak Ibu milikin, ya. Terus ini ada home. Ini, nah yang saya suka yang sini. Tadi Darul Hikmah. Ini ada website, ada landing page Pak. Kalau website itu ada yang banyak tombol-tombol Pak, profil lah ini, orang bingung sampai mana gitu. Nah kalau landing page dia satu page, satu halaman, tapi menjelaskan semua fitur kita. Makanya di sini adalah pondok modern diasuh oleh kiai secara langsung. Nah mungkin permasalahan sekarang adalah mungkin apa? Ya saya nggak tahu masalah pondok. Ya, tapi ini adalah sebuah headline, sebuah kata yang itu menjual Pak. Nah apa kelebihan pondok ini apa gitu? Misalnya bisa bilingual, kalau Arab udah biasa. Mungkin bahasa Inggris sama Cina mungkin dapat gimana gitu ya, nggak tahu ya. Mungkin itu yang bisa dijual mereka. Nah ini satu page. Nah ini sudah dibuat Pak, sudah dibuat sama mahasiswa karena kebetulan saya ngajar pemasaran digital. Jadi kemarin saya minta sama Pak Hilman untuk Zoom pertemuan dengan mahasiswa, nyari kontennya. Jadi ada 40 mahasiswa. Jadi saya suruh mereka buat landing page. Sebenarnya memudahkan saya juga kerja kan, jadi mereka buat ada banyak inilah, tinggal drag and drop aja Pak. Kalau kita bukan orang IT kan pusing, nggak perlu kita coding, nggak perlu kita ngedesain warna, kenapa warna hijau, kenapa warna merah kan ya. Tinggal template-nya aja, ada template tinggal drag and drop aja. Nah ini mungkin nanti Ustadz Bakri yang akan menjelaskannya, ya kan? Tadi saya bilang kan, pakai batik aja dulu, ya kan?
Kalau kita pakai kopiah nanti sama, nggak bedain antara pemateri dengan ini pesertanya. Benar kan mereka belajar kan? Ya. Oke, jadi ini contohnya. Karena kalau saya contohkan sekali lagi, misalnya Bapak Ibu nyari produk apa? Kira-kira? Biasanya cari apa? Sering ngepoin barang apa? Jangan rosal. Itu punya kawan kita soalnya. Madu lah ya. Kalau kita madu mah, mungkin punya mah tapi takut madu ya. Kita lihat di sini ada nggak yang beriklan madu mah? Oh ada nih. Penyakit lambung madu zesma solusinya. Nah ini Pak. Jadi Facebook itu merekam kegiatan kita. Misalnya gini, saya sering nyari-nyari tentang konten tentang pegunungan. Nanti yang akan muncul ke Facebook saya pasti tentang mungkin Ager, mungkin Ray, yang mereka beriklan. Pokoknya, nih Facebook, saya punya iklan, tolong sebar orang yang suka pegunungan. Nah kebetulan yang pondok ini, itu mereka beriklan, dia mungkin siapa yang sering kepoin pondok. Artinya kan itu sudah tertarik Pak, ya kan? Karena beda Facebook dengan Shopee beda Pak. Kalau Shopee itu kan orang emang niat untuk beli, tapi kalau Facebook itu kan cuma orang untuk kepo, shopping doang. Yang penting apa sih? Ya itu kan sering ngabisin waktu gitu. Nah ini itu contohnya Pak, contoh Facebook. Nah sebelum materinya saya contohkan lagi, ini dashboardnya yang saya mainin. Ya. Ini mungkin nggak semua Bapak Ibu tahu, tapi saya gini, kalau trennya Pak di Jawa, kampus negeri di Jawa, itu trennya sekarang sudah ke entrepreneur Pak. Jadi jualan kurikulumnya ada kurikulum entrepreneur, tapi di Lampung belum, karena orang tua di Lampung masih yang kerja adalah PNS atau kan karyawan bank mindsetnya. Sama gini Pak, dulu saya ini. Sekarang saya lagi belajar untuk offline Pak. Ketika orang lagi belajar online, saya lagi belajar offline. Dulu saya bilang kalau orang yang nggak online itu norak, nggak kekinian. Rupanya sekarang saya lagi belajar offline. Gimana caranya saya buka bahan kebaya, tapi konsepnya adalah modern retail. Nanti saya lagi belajar itu Pak. Artinya gini Pak, dulu saya menganggap wah ya dulu kalau nggak online tuh nggak gaul segala macam. Rupanya ya benar kata orang. Rupanya saya nggak gaul. Rupanya saya nggak update informasi. Rupanya putaran duit di Indonesia tahun 2021 itu cuma 8% penjualan online Pak, duit yang beredar. Yang paling banyak adalah offline retail. Berubah perilaku konsumennya. Nah itu yang lagi saya lagi belajar itu Mama. Nah ini kita ada Facebook Ads segala macam. Ini data tahun 2022 yang saya ambil, yang banyak diikuti orang via sosial. Ini jumlah di dunia lah ya. Kita ngomongin Indonesia aja. Jumlah populasi kan 270-an. Ya, yang aktif itu 191, ya kan? Ada pengguna, jadi setengah separohnya lah ya. Kita 60%, 70% itu yang menggunakan aktif media sosial. Bahkan mbah saya pun itu menggunakan media sosial, ya kan? Jadi, ini spend penggunaan waktunya tuh 8 hours. Ngapain aja kerja yang main internet ya? Oh, kerjaan ini. Makanya di Gramet tuh ada buku yang bagus juga tuh Pak. Stop membaca berita. Saya baca sinopsisnya bagus juga tuh. Gak ada faedahnya rupanya, banyakkan berita Sambo dan sekarang Lestri. Dan saya nggak pengen tahu Lestri apa, Lestri Jora apa gitu ya. Karena pas buka Google keluarnya itu semua. Mau nggak mau kan penasaran apa sih gitu. Nah tapi rupanya stop membaca berita. Itu yang saya lagi melatih diri saya juga. Nggak perlu tahu, nggak perlu memperdebatkan flat earth atau apa bumi bulat atau bumi datar. Kadang-kadang gitu Pak. Sampai banyak juga kajian tentang bumi datar kan ya. Ya kan kata Ustaz saya sih bilangnya nggak penting, nggak ngaruh sama iman kita, nggak ngaruh sama dapur kita juga. Mau bumi bulat, datar, mau apa, bodoh amat. Gitu. Oh iya. Oke, ini supaya WA, rupanya nomor 1. Oke, ini WA nomor 1. Nomor 1 WA, kedua apa? YouTube ya, YouTube dan ini. TikTok. Nah saya pengen main TikTok, rupanya banyak mudaratnya Pak. Enggak jadi Pak. Kata orang udah Pak main aja di TikTok. Rupanya banyak mudaratnya kalau bagi kita ya. Kita buka joget-joget semua isinya. Ya kan saya pengen buat lagi bagus katanya, tapi enggak lah, rezeki mah dilain aja lah ya. Walaupun itu kan pencarian apa? Kukisnya, enggak juga rupanya.
Ya, makanya saya menghindari TikTok lah kalau gitu. Nah, ini pemasaran digital Pak, ini sebenarnya kompleks banget, nggak mungkin satu orang bisa kuasai semua. Ya, ini kan juga lagi menyusun kurikulum pemasaran digital seenggaknya apa sih yang bermanfaat buat orang lain. Nah, ini ada banyak sebenarnya Pak, ini yang saya dapat dari Menko dan Koperasi. Ada website marketing, sosial media marketing, konten marketing, ada banyak lah ya. Dan saya di sini bahas tentang kabar saya bisa mungkin saya kasih share gitu. Jadi saya bisa membentuk tim. Saya mulai membentuk tim mahasiswa ya Pak, membentuk mahasiswa supaya yang partnernya masing-masing. Karena kalau saya mikirin semua stres saya. Jadi kamu yang jago YouTube ya, ini kamu di YouTube, ini kamu Instagram segala macam. Tinggal saya ngordinir. Ya, nah itu kelebihan kami dosen itu. Mungkin itu tentang landing page. Nanti saya ini. Mungkin ada pertanyaan Pak. Ada waktu setengah jam sebelum kita isoma sampai jam 1. Nah ini Facebook ini banyak. Nanti saya kayak nggak perlu ya ngatur iklan ya, iya Bang? Ngatur iklan. Nggak perlu kan karena ini. Tapi saya contoh aja lah ya. Biar tahu udah tahu semua belum tentang Facebook Ads? Belum. Saya tunjukin aja lah ya. Saya demokan aja. Ya, karena di YouTube sebenarnya banyak Pak. Tapi sengaja sampai Bapak bilang, oh bisa kayak gitu ya. Nah itu. Oh bisa kayak gitu ya? Nah gitu. Udah berhasil Pak berarti Pak. Pelatihan ini udah selesai. Cuma itu aja. Iya Pak. Nah jadi di Facebook itu mereka punya fitur. Ya, rupanya dikasih solusi, podcastnya kasih solusi 3 minggu lalu kayaknya. Rupanya dia agensi Facebook itu dia bawa duit ke Facebook, ngasih duit ke Facebook itu 2 miliar. Orang yang beriklan. Cuma satu agensi doang. Belum yang lain berapa duit. أدعو إليك في كل هذا